Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sebelumnya kita tepuk tangan semuanya. Halo, di sini ada Maira, mohon perhatiannya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Maira. Benar, Ma, ibu kosan tercantik setanah air. Untuk kata anak kos yang telat bayar, apes. Kosan emak bener, ada 100 pintu, satu kamar. Makanya anak kosnya pada akrab. Dempet-dempetan. Dan emak, alhamdulillah emak anak ketiga, anak kedua dari 3 bersaudara. Dan alhamdulillah banget, cuman emak yang lulusan SMA. Yang lain sarjana. Otak emak dulu cepet panas. Udah kayak baterai Cina tuh, sering hamil. Masukin freezer dia kempes. Entah di luar dia gendut lagi. Kapan beranaknya? Dan anak kosan itu ya unik-unik banget. Emak punya anak kos namanya Linda. Cantik banget Neng. Bukan. Potongan baju. Linda tuh rajin banget ya, saking rajinnya itu dia ngepel nih, ngepel garis kotak-kotak ubin nih hilang. Emak spidolin lagi, gambarin lagi, hilang lagi. Ya Allah, ini udah 2 hari dia kagak ngepel, spidolnya masih basah. Dan saking rajinnya nih si Linda kena sakit tipes. Sakit tipes. Sedih dong emak, sebagai ibu kosan yang baik, sedih banget. Kenapa cuma si Linda yang sakit tipes? Harusnya semua, emak untung. Pagi sore emak anterin bubur ayam. Bubur ayam harga 5.000, emak jual 10.000. Bisnis. Nah ada nih yang males banget nih, namanya si Budi. Di sini ada yang namanya Budi. Budi. Oh iya Budiman Ben. Kalau ada yang belum nama, ada yang enggak ada yang namanya Budi, ganti nama dong jadi Budi. Maksa. Budi ini males banget ya. Saking malesnya dia buang sampah nih, padahal mah udah nyiapin nih tempat sampah di depan kamar kos-kosan. Dia buang sampahnya di atas keset, di ubin, di atas kepala. Sepatunya dia taruh di tempat sampah. Jangan-jangan si Budi nggak tahu fungsi tempat sampah. Fungsi tempat sampah itu kan untuk naruh sepatu. Dan emak yang bersihin kos-kosan ya, jadi emak tahu banget tuh yang namanya kebiasaan anak kos. Nih kalau awal bulan nih, tahu nggak awal bulan nih, itu sampah di pantry kos-kosan. Ada yang namanya bungkus bekas geprek bensu. Sedikit promo. Ada yang namanya bungkus bekas nasi padang, bahkan kulit telur. Kalau akhir bulan, gak ada sampah. Kulit telur juga dibumbuin. Dan udah kebiasaan emak nih ya, kalau namanya buang sampah nih, kumpulin, taruh di plastik yang gede. Emak ikat dah tuh, emak buang di tempat sampah yang di luar nih. Besok paginya udah berantakan. Malamnya dia acak-acak sama Mas sudah. Nih ya, diacak-acak sama tikus. Bener gak tikus suka? Oh ya, kucing. Nah, tikus, kucing, daus. Daus ngajak Daus ngajak tempat sama emak. Dan tadi itu kita lihat sendiri ya rekan emak Nizam, dia agak besar. Mau udah nyaranin dia olahraga Zam, olahraga biar badannya agak slim sedikit, six pack. Tapi sesungguhnya tahu nggak, olahragawan sejati itu adalah kaum ibu rumah tangga. Iya, semua cabang olahraga dia bisa. Nih ya, cabang olahraga golep. Bisa. Gerakannya sama seperti orang menyapu. Ya enggak, ya enggak?
olahraga mendayung. Bisa. Gerakannya sama seperti orang ngepel. Ada lagi nih cabang olahraga berkuda. Ada anak kecil. Gerakannya sama seperti orang. Hebatnya lagi nih, bisa jadi kudanya, bisa jadi jokinya. Pulang yuk. Maksudnya ngajak main anak yang masih balita. Tapi ini anak kosan emak nih ada olahragawan, personal trainer. Dadanya berbidang. Ini lengannya berotot nih. Waduh lah. Emak tuh ya kalau lagi bersihin kosan nih. Emak kan nih rada gendut nih, rada buncit nih perut nih. Emak pengen banget nih ketemu sama dia nih. Biar emak dikunciin di kamar. Iya. Dia push up, emak sit up. Cocok. Tadi emak lihat band-band yang tampil, waduh keren-keren banget. Emak jadi gatel nih pengen nyanyi, beneran. Apalagi tadi Nizam. Nizam nih tadi yang agak-agak berdialek Betawi ya. Emak demen tuh yang namanya lagu-lagu Betawi. Ada lagu Betawi yang paling berkesan banget nih lagunya Benyamin, yang begini nih. Abang pulang, bakul nasi pada goyang. Laki emak pulang, emak langsung ini. Abang pulang, bentar lagi emak digoyang. Nah, ini kan nih kita tribute of Jimmy ya. Agak-agak gimana tuh kalau misalnya menambah syahdu, emak pengen nyanyinya lagu yang sedikit religi ya. Bertema padang pasir. Nah, untuk itu emak pengen minta bantuannya nih. Kalau nanti emak sodorkan mic ke sini ke penonton. Tolong bantu ya, bilang gini. Shalalalalala. Oke ya? Coba tes ya, tes ya. Cakep. Yang sebelah sini? Merdu banget dah. Bikin emak cenut-cenut. Mak Irangga jualan tomat. Sekarang jualan sushi. Maira udah tobat, shalalalalala, tetapi tetap seksi, shalalalalala. Jangan salah, itu tema padang pasir. Ada yang tema jazznya. Ini lebih menggigit, lebih greget. Jazz nih ya. Maera sebeda-beda gak jualan tomat. Sekarang dia jualan sushi. Maera sebeda-beda bab. Datang ban. Tetapi dia tetap seksi. Terima kasih sahabat malam semuanya. Berikutnya nih kita panggilkan apa Neng? Apa Neng? Sini Neng. Ayo Neng, sana apa Neng? Ayo jangan lagu-lagu Neng. Ayo Neng. Ayo Neng. Napa nih? Mana Maira? Bukan di sini tadi. Mana suaranya? Mana suaranya? Mau nyanyi? Enggak, enggak ini bukan. Ini pantesan. Oh iya. Nah ini baru keluar, pasang gak ada suaranya. Tuh, baterainya habis.
Enggak, Ya apaan? salut banget sama Ira ya udah all out banget orangnya. Sampai kalau udah stand up tuh, sampai penonton pulang juga tetep aja masih stand up. Kelebihannya Maira tuh begitu ya. Tahu nggak? Emak tuh kan di rumah punya kucing ya, banyak ya. Itu ya Allah, kucing emak tuh saking sayangnya sama kucing, emak sampai nyanyiin tuh kucingnya, ini lagu Cak. Lagu yang tadi? Ih bukan, lain lagi. Oh jadi Mak punya lagu buat kucing? Ada. Tuh kucing tekap kuping kali. Kagak, pada dengerin Cak. Gimana lagunya gimana? Lagunya gini. Kucing-kucing yang lucu, terus kemana engkau terbang? Kucing terbang? Hah? Kalau kucing terbang mah angker Mak. Kucing gak ada yang terbang? Iya beneran. Oke terus? Hilir mudik mencari tukang sayur yang terbang. Ini error lama-lama otak saya ini ngomong-ngomong nih.